Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dengan NIM 2030110010. Baiklah, pada praktikum kali ini kita akan melakukan yang berjudul uji kelarutan dan hasil kali kelarutan, yaitu dengan tujuan dari praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat yang pertama menentukan besar kelarutan yang terdapat pada larutan berdasarkan prinsip QSP dan KSP. Yang kedua, menentukan garam dan basa yang mudah larut dan yang sukar larut berdasarkan perbedaan jenis garam dan basa. Yang ketiga, menentukan hubungan kelarutan dengan suhu. Dan yang keempat, menjelaskan pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Dengan landasan teori, yaitu kelarutan suatu senyawa didefinisikan sebagai jumlah terbanyak atau yang dinyatakan baik dalam gram atau dalam mol, yang akan larut dalam kesetimbangan dalam volume pelarut tertentu pada suhu tertentu. Meskipun pelarut-pelarut selain air digunakan dalam banyak aplikasi, larutan dalam air adalah yang paling penting dan banyak digunakan. Jika sejumlah zat terlarut dibiarkan berhubungan dengan sejumlah terbatas pelarut, pelarutan terjadi secara terus-menerus. Hal ini berlaku karena adanya proses pengendapan, yaitu kembalinya spesies atom, ion, dan molekul ke dalam keadaan tak larut. Pada waktu pelarutan dan pengendapan terjadi dengan laju atau kecepatan sama, kuantitas terlarut yang larut dalam sejumlah pelarut tetap sama pada setiap waktu. Proses ini adalah satu kesetimbangan dinamis dan larutannya dinamakan larutan jenuh. Konsentrasi larutan jenuh dikenal sebagai kelarutan zat terlarut dalam pelarut tertentu. Nilai KSP berguna untuk menentukan keadaan senyawa ion dalam larutan, apakah belum jenuh, tepat jenuh, atau lewat jenuh, yaitu dengan membandingkan hasil kali ion dengan hasil kali kelarutan. Kriterianya adalah apabila hasil kali ion-ion yang dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing kurang dari nilai KSP, maka larutan belum jenuh dan tidak terjadi endapan. Apabila hasil kali ion-ion yang dipangkatkan koefisiennya masing-masing sama dengan nilai KSP, maka kelarutannya tepat jenuh namun tidak terjadi endapan. Apabila hasil kali ion-ion yang dipangkatkan tepat jenuh, maka terjadi endapan. Apabila hasil kali ion dipangkat koefisien lebih dari nilai KSP, maka larutan disebut lewat jenuh dan terbentuk endapan. KSP senyawa dapat ditentukan dari percobaan laboratorium dengan mengukur kelarutan sampai keadaan tepat jenuh. Dalam keadaan itu, kemampuan pelarut telah maksimum untuk melarutkan atau mengionkan zat terlarut. KSP adalah konstanta produk kelarutan dan QSP adalah hasil bagi produk kelarutan. Perbedaan utama antara KSP dan QSP adalah bahwa KSP menunjukkan kelarutan suatu zat, sedangkan QSP menunjukkan kondisi larutan saat ini. Produk kelarutan adalah produk konsentrasi spesies ionik yang ada dalam larutan ketika pada zat dilarutkan dalam pelarut seperti air. QSP adalah hasil kali kelarutan suatu larutan yang menggambarkan keadaan larutan saat ini. QSP diberikan untuk larutan tak jenuh ataupun tepat jenuh dan lewat jenuh. QSP juga disebut sebagai produk ion karena merupakan produk konsentrasi spesifik ionik setiap saat. Oleh karena itu, KSP adalah bentuk khusus dari QSP. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum. Jadi, di sini untuk alat dan bahannya, yaitu ada garam, lalu ada minyak makan, lalu ada minyak kayu putih, air putih, dan ada wadah, lalu juga ada sendok. Baiklah, langkah pertamanya, yang pertama kita akan menguji kelarutan pada garam. Pertama, masukkan 2 sendok makan garam ke dalam wadah atau ke dalam gelas yang sudah saya siapkan. Masukkan 2 sendok. Lalu masukkan air ke dalamnya. Setelah itu kita aduk. Baiklah, di sini garamnya sudah larut, baru kita masukkan lagi 2 sendok makan garam ke dalam gelas tadi.
Selanjutnya kita aduk. Baiklah, setelah kita aduk, yang kita tambahkan garam tadi itu larut dan airnya berubah warna. Baiklah, berarti di sini garam dia mengalami kelarutan. Percobaan yang kedua yaitu minyak kayu putih. Di mana minyak kayu putih ini kita masukkan ke dalam wadah, lalu kita campurkan dengan air. Lalu kita campurkan dengan air. Setelah itu kita aduk. Di sini untuk minyak kayu putih, di mana dia tidak mengalami kelarutan karena masih terlihat molekul-molekul dari minyak kayu putih tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, minyak makan dan minyak kayu putih. Kita masukkan minyak makan ke dalam wadah. Lalu kita masukkan minyak kayu putih. Lalu kita aduk. Baiklah, di sini untuk minyak kayu putih dan minyak makan masih terlihat molekul-molekul dari minyak kayu putih tersebut. Jadi tidak mengalami kelarutan atau tidak tercampur. Baiklah, selanjutnya percobaan yang keempat yaitu minyak makan dicampur dengan garam. Di sini kita masukkan dulu minyak makannya. Lalu kita masukkan garamnya. Lalu kita aduk. Baiklah, untuk minyak makan dicampur dengan garam ini tidak terjadinya larut, tidak terlarut. Masih ada gumpalan garamnya. Baiklah, untuk hasil dari praktikum tentang uji kelarutan dan hasil kali kelarutan, yaitu di mana pada percobaan yang pertama, yaitu air dengan garam, itu terjadinya kelarutan atau larut. Karena air yang bersifat polar dan juga garam yang bersifat polar, jadi sama-sama bisa dilarutkan, atau ini disebut dengan prinsip like dissolve like. Selanjutnya, pada percobaan yang kedua, yaitu di mana minyak goreng dicampurkan dengan minyak kayu putih. Ini pada praktikum yang saya lakukan tidak mengalami atau tidak tercampur karena minyak kayu putihnya yang masih ada molekul-molekulnya atau tidak larut. Selanjutnya yang ketiga yaitu minyak goreng dicampurkan dengan
air. Ini tidak mengalami kelarutan atau tidak larut, dikarenakan air yang bersifat polar dan minyak yang bersifat non-polar, jadi tidak terjadinya larut. Selanjutnya yang keempat yaitu ada minyak goreng dicampur dengan garam. Ini tidak mengalami kelarutan atau tidak terlarut karena garam yang bersifat polar, sedangkan minyak goreng yang bersifat non polar, dan tidak terjadinya kelarutan atau tidak larut di dalam percobaan tersebut. Baiklah, untuk kesimpulan pada praktikum saya kali ini yaitu di mana jika senyawa polar dicampur dengan senyawa polar maka bisa larut. Sedangkan senyawa non polar dicampur dengan senyawa polar tidak mengalami kelarutan atau tidak larut. Sedangkan senyawa non polar dengan senyawa non polar maka akan terjadi kelarutan atau dapat larut. Jadi inilah disebut dengan prinsip like dissolve like. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.